karena itulah yang diinginkan oleh Indosiar. Semakin mereka geram, semakin banyak yang akan dikeluarkan oleh pendukungnya Fallen. Memang di situ sudah dibikin aturan bahwa siapa yang mendapatkan gift tertinggi itu sudah dipastikan lolos. Cuman yang dilihat kemarin itu kan mencari 3 besar. Dan setelah gift tersebut sudah diluncurkan, tapi malah tidak ada yang tersenggol dan diloloskan semua. Kenapa Indosiar? Apakah biar durasinya semakin panjang? Pengen tahu ada nggak sih satu orang aja pendukung yang ngirim The Sultan punya Tasya itu ada wujudnya, ada orangnya, kayak Haji Zuber, kayak Umi Risma, kayak Deli Wafa, kayak Haji, ada nggak? Ada nggak? Aku pengen tahu, ada nggak? Gitu, ada nggak? Satu aja, karena semua tak lihat itu namanya random semua, nama acak, namanya tuh random gitu. Mereka nggak ada satupun yang pilih brandnya. Sebagai penggemar dangdut, saya merasa pihak Indosiar sudah mulai kehilangan arah di kompetisi di A7. Antara sedang nyari cuan atau sedang mencari peserta dengan kualitas unggulan. Sultan-Sultan Fallen masuk pada perangkap rekayasa yang sudah dibuat oleh Indosiar sendiri. Sebenarnya teman-teman, Haji Her, Risma Catering, dan Sultan-Sultan Fallen yang lainnya bukanlah bersaing dengan Sultan-Sultannya Tasya, melainkan melawan pihak Indosiar itu sendiri. Dan serius terhadap program The Academy 7 atau The A7 Indosiar, khususnya mekanisme penentuan peserta lolos dan juara yang dominan dilakukan oleh virtual gift. Rhoma Irama dikabarkan tak lagi mengizinkan lagu-lagunya digunakan Indosiar setelah hasil akhir Dangdut Akademi 7 menuai kontroversi. Informasi ini pertama kali beredar dari kalangan internal produksi yang menyebut adanya ketegangan serius pasca kekalahan Fallen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Bang Luki. Nah, gimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja dan semoga juga rezeki kalian semakin banyak teman-teman ya. Guys, lagi viral juga nih. Indosiar dilaporkan oleh Ormas ke pihak berwajib ataupun ke Polri teman-teman ya. Yang kedua teman-teman, pihak Indosiar juga minta maaf nih ya tentang kasus yang sedang berjalan nih. Dan yang ketiga, Rhoma Irama kecewa teman-teman ya tentang masalah akademi ataupun acara Indosiar Akademi 7 ini karena ada sistem gift. Jadi bukan kualitas suara. Tahu sendiri kan kalau Rhoma Irama kan pendangdut asli teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Ini Pak, kami dari Madrasah Nusantara Muda. Kami datang ke sini menyampaikan laporan kami terkait program Indosiar di A7. Jadi Madrasah Nusantara Muda menyampaikan keprihatinan serius terhadap program The Academy 7 atau di A7 Indosiar, khususnya mekanisme penentuan peserta lolos dan juara yang dominan dilakukan oleh virtual gift. Jadi di sini kami menilai pola ini berpotensi menggeser esensi ajang pencarian bakat dari penilaian kemampuan menjadi adu kekuatan finansial. Hal ini tidak mencerminkan keadilan dan berpotensi menyesatkan publik, terutama generasi muda. Kami menegaskan kami tidak menolak inovasi digital, namun menolak ketidakadilan yang dibungkus inovasi. Penyiaran publik harus menunjukkan integritas, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kami mendesak Indosiar mengembalikan peran utama penilaian juri profesional dan membuka transparansi mekanisme penilaian kepada publik. Bagi kami sendiri, kami minta maaf untuk seluruh penonton Indonesia karena ada miss tersebut dan pastinya itu menjadi pembelajaran dan akan menjadi bahan untuk perbaikan kami. Rahasia kelam kompetisi dangdut terbesar Indonesia mulai terbongkar. Tasya Tangerang, salah satu kontestan paling berbakat di The Academy 7, kini harus didiskualifikasi karena diduga mendapatkan virtual gift yang mencurigakan. Dan hal ini menjadi tuntutan utama para pendukung Fallen, sang kompetitor yang menuntut keadilan. Berdasarkan kabar yang beredar luas di media sosial, Tasya dilaporkan menerima jutaan virtual gift dalam waktu singkat yang mencurigakan. Hasilnya, pada konser Grand Final 2DA7 yang digelar Rabu malam, 24 Desember 2025, Tasya Tangerang Selatan berhasil menggeser dominasi Fallen Pamekasan dalam perolehan virtual gift setelah sebelumnya Fallen unggul telak di Grand Final 1. Dalam catatan perolehan virtual gift Grand Final 2,
Tasya berhasil mengoleksi 11 di Sultan, sementara Valen meraih 5 di Sultan. Perolehan ini menjadi faktor utama yang membuat Tasya unggul pada malam kedua, mengingat nilai di Sultan yang berkali lipat lebih besar dibanding jenis virtual gift lainnya. Namun, para pendukung Valen yang jeli mulai menghitung anomali tersebut. Mereka curiga ada kecurangan besar di balik kompetisi dangdut terbesar ini. Mereka juga menuntut pihak Indosiar dan The Academy untuk melakukan investigasi menyeluruh. Dan kalau terbukti curang Tasya Tangerang, harus didiskualifikasi dari kompetisi. Diskualifikasi Tasya bahkan trending di Twitter selama berjam-jam. Ribuan cuitan mempertanyakan keadilan kompetisi yang sudah memasuki edisi ke-7 ini. Seorang pendukung Valen yang mengaku sebagai IT analis bahkan melakukan tracking terhadap pola pemberian gift. Dia menemukan bahwa ratusan akun yang memberikan gift kepada Tasya memiliki pola yang sangat mirip. Akun baru, tanpa foto profil, dan hanya aktif untuk memberikan gift kepada Tasya. Ini menimbulkan kecurigaan besar adanya bot atau akun palsu yang sengaja dibuat untuk menguntungkan salah satu kontestan. Yang lebih mengejutkan lagi, berdasarkan spekulasi yang beredar, beberapa akun tersebut bahkan menggunakan metode pembayaran yang sama. Ini mengindikasikan kemungkinan adanya satu pihak atau sekelompok orang yang sengaja menggelontorkan dana besar untuk mendongkrak posisi Tasya. Para pendukung Valen merasa kompetisi yang seharusnya adil dan transparan kini ternoda. Pengen tahu ada nggak sih satu orang aja pendukung yang ngirim The Sultan punya Tasya itu ada wujudnya, ada orangnya, kayak Haji Zuber, kayak Umi Risma, kayak Deli Wafa, kayak Haji, ada nggak? Ada nggak? Aku pengen tahu, ada nggak? Gitu, ada nggak? Satu aja, karena semua tak lihat itu namanya random semua, nama acak, namanya tuh random gitu. Mereka nggak ada satupun yang pilih brandnya. Netizen tuh pinter, ya. Kalau seandainya nama itu disempilin brandnya, pasti diusut seakar-akarnya itu. Gitu. Kalau aku orang awam yang aku tidak tahu skemanya tuh gimana. Aku juga orang awam, koreksi jika aku salah. Aku juga tidak sok pinter. Cuman aku ngerasa kok nggak fair gitu. Gitu loh. Itu menurut aku, tapi entah. Ini dari sudut pandang aku. Dan nama-nama orang yang memberikan virtual gift pada Tasya dalam acara DA7 Indosiar. Dan ternyata setelah di-search di Google ada semua, teman-teman. Dan anehnya semua urutannya pun sama dengan urutan-urutan pemberian virtual gift di Indosiar. Ini sudah bukan lagi kebetulan, ini seperti sudah disetting oleh Indosiar. Kayak mana menurut kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Kalau nggak ikhlas ngasih virtual gift, nggak usah ngasih. Daripada marah-marah, coba ngomong santai pas aku di orang. Mungkin anda tak seneng beri peset, tak usah beri virtual gift, mari lah. Tak tahu sampai cemet di odiro. Mau tak ikhlas dan lah calon. Ini sangat menarik ya. Saya sampai tertarik untuk berkomentar. Memang di situ sudah dibikin aturan bahwa siapa yang mendapatkan gift tertinggi itu sudah dipastikan lolos. Cuman yang dilihat kemarin itu kan mencari 3 besar. Dan setelah gift tersebut sudah diluncurkan, tapi malah tidak ada yang tersenggol dan diloloskan semua. Kenapa Indosiar? Apakah biar durasinya semakin panjang? Biar terus gift tersebut itu terus berluncuran? Atau gimana? Hah? Kalau misalnya dikatakan kecewa, ya pasti dari semua pendukung itu kecewa. Karena mereka kemarin mengeluarkan virtual gift untuk memenangkan idolanya sampai ke 3 besar. Tapi setelah itu tidak ada yang tersenggol. Kan lucu. Dan malah ada juri yang mengatakan semuanya bagus. Masa harus dikeluarkan? Masa harus dikorbankan? Ini kompetisi. Jadi yang baik pasti ada yang lebih baik. Jadi kalau misalnya memang harus dikeluarkan, ya dikeluarkan. Gitu loh. Kecuali kompetisi ini tidak melibatkan orang luar atau tidak melibatkan pendukung. Normal lah misal mainnya tidak main gift-giftan seperti itu. Ya kan? Yang kalah dikeluarkan, yang kualitas dicari. Nah ini kan juga melibatkan orang luar atau melibatkan pendukungnya dari virtual gift. Yang dikeluarkan itu bukan sedikit. Jangan dikatakan kalau nggak ikhlas nggak usah lah seperti itu. Ini bukan masalah ikhlas atau nggak ikhlas. Mereka itu mengeluarkan virtual gift yang tidak sedikit dengan tujuan memenangkan idolanya, membantu idolanya. Tapi kemarin ya setelah mereka itu mengeluarkan nominal-nominal yang besar, ternyata diloloskan semua, tidak ada yang tersenggol. Akhirnya mereka kecewa karena menganggap gift mereka itu sia-sia gitu loh. Kalau seperti ini kan tidak sportif namanya. Di situ yang bikin aturan, tapi di situ yang tidak komitmen gitu. Jadi kamu masih
dapat virtual gift tertinggi. Kemungkinan saja bisa lolos. Tapi apakah kamu nggak malu lolos karena kesalahan? Bayangkan, pernahkah kalian merasa ada yang aneh dengan juara DA7 tahun ini? Ternyata kalian tidak sendirian. Rhoma Irama baru saja membongkar borok kompetisi tahun 2025. Bukan lagi adu cengkok, tapi adu transferan. Bang Haji kecewa berat karena bakat emas harus kalah telak oleh pasukan virtual gift. Seberapa parah sistem ini merusak citra dangdut, dan apa ancaman Bang Haji buat Indosiar? Kita bedah tuntas kasusnya sekarang juga. Langit industri musik dangdut Indonesia seakan runtuh seketika saat Rhoma Irama, sosok yang selama puluhan tahun dipuja sebagai Raja Dangdut, melepaskan amarah yang selama ini terpendam. Ini bukan sekedar kritik biasa, ini adalah sebuah ledakan frustrasi dari seorang maestro yang melihat rumah sucinya, musik dangdut, sedang diacak-acak oleh kepentingan komersial yang brutal. Dengan sorot mata tajam yang menyiratkan kekecewaan mendalam, Bang Haji Rhoma Irama menuding penyelenggaraan DA7 tahun 2025 sebagai sebuah tragedi kebudayaan. Ia tidak bisa lagi menahan diri melihat bagaimana panggung yang seharusnya menjadi tempat lahirnya seniman-seniman berjiwa besar, kini berubah menjadi arena sirkus di mana kualitas vokal menjadi nomor sekian. Dalam pernyataannya yang menggetarkan jagat hiburan, Rhoma menegaskan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh stasiun televisi Indosiar yang selama ini ia anggap sebagai mitra dalam melestarikan dangdut. Sebagai penggemar dangdut, saya merasa pihak Indosiar sudah mulai kehilangan arah di kompetisi DA7. Antara sedang nyari cuan atau sedang mencari peserta dengan kualitas unggulan. Tergambar di 8 besar grup 1, 4 peserta, ada Arbil, Valen, Robi, dan Mutia. Menurut penerawangan netizen, banyak yang memprediksi kalau Mutia lah yang akan tersenggol jika gift-nya tidak tertinggi. Tapi naasnya, gift-nya Mutia lah yang tertinggi dan Dewan Juri bingung memilih 1 dari 3 peserta yang tidak memiliki gift tertinggi. Mulangin Valen, itu artinya perwakilan Pamekasan sudah punah. Dan kalau Valen pulang, sayang, sudah 2 kali berkompetisi. DA5 dan 7, masa 8 besar sudah pulang. Mulangin Arbil mungkin akan menurunkan sedikit rating Indosiar karena dia punya banyak pendukung, walaupun pendukungnya tidak banyak yang sultan. Ya, kalaupun Arbil harus pulang, jangan dong 8 besar, 6 ke atau 4 besar. Mulangin Robi, dia orang tuan rumah guys. Dan selain itu penampilan Robi cukup dianggap stabil menurut saya. Sehingga memang Mutia lah yang paling bisa dirasa pulang. Tapi dia dapat keajaiban. Sultannya lagi banyak. Jadi menurut saya harusnya pihak Indosiar mengambil keputusan jika memang Mutia gift tertinggi harus memulangkan 1 dari 3 karena kompetisi ini harus ada endingnya. Gak bisa kompetisi ini selalu begini sampai kemudian ganti tahun. Sayang DA8 tidak muncul kalau sampai ganti tahun belum selesai ini kompetisi. Dan ini mungkin juga akan terjadi di grup 2 nanti. Jika orang yang ditargetkan pulang itu kemudian gift tertinggi, maka akan diulang aja begitu terus. Gak ada yang pulang sampai kita pada gulung tikar. Kayak kita dipermainkan sistem, apalagi nggak masuk akal. The Sultannya keluar tuh di awal digeber The Sultan semua, padahal dari awal nggak ada tuh yang ngasih gift kayak The Boss. The Sultan digeber-jeber tapi nggak ada namanya semua. Itu kan bikin panas para pendukung Valen, bener nggak? Coba aku pengen tahu ada nggak sih 1 orang aja pendukung yang ngirim The Sultan punya Tasya itu ada wujudnya, ada orangnya, kayak Haji Zuber, kayak Umi Risma, kayak Deli Wafa, kayak Haji, ada nggak? Ada nggak? Aku pengen tahu, ada nggak? Gitu, ada nggak? Satu aja, karena semua tak lihat itu namanya random semua, nama acak, namanya tuh random gitu. Mereka nggak ada satupun yang nyempilin brandnya. Netizen tuh pinter. Ya, kalau seandainya nama itu disempilin brandnya, pasti diusut seakar-akarnya itu. Gitu. Kalau aku orang awam yang aku tidak tahu skemanya tuh gimana. Aku juga orang awam, koreksi jika aku salah. Aku juga tidak sok pinter. Cuman aku ngerasa kok nggak fair gitu. Gitu loh. Itu menurut aku, tapi entah. Ini dari sudut pandang aku, dari persepsi aku.
Ini dari sudut pandang aku. Semua orang punya persepsi, semua orang punya penilaian, semua orang punya sudut pandang. Ya. Keputusan ini datang tanpa peringatan dan langsung memicu kegaduhan di balik layar industri hiburan. Rhoma Irama dikabarkan tak lagi mengizinkan lagu-lagunya digunakan Indosiar setelah hasil akhir Dangdut Akademi 7 menuai kontroversi. Informasi ini pertama kali beredar dari kalangan internal produksi yang menyebut adanya ketegangan serius pasca kekalahan Valen. Bukan sekadar soal lomba, isu ini menyentuh ranah lebih sensitif, otoritas karya, dan sikap terhadap keputusan televisi nasional. Rhoma dikenal sangat selektif terhadap penggunaan lagu-lagunya, dan langkah ini dianggap sebagai sinyal keras, bukan reaksi emosional sesaat. Pertanyaannya, apakah ini murni sikap prinsip atau ada dinamika lain yang belum terungkap? Untuk memahami konteksnya, kita perlu melihat bagaimana posisi Rhoma dalam sejarah Dangdut Akademi selama ini. DA7 juara 1, 2, dan 3 terancam tanding ulang jika masih permasalahkan The Boss dan The Sultan. Nih guys, kalau umpama juara 1, juara 2, juara 3 ditanding ulang gitu, kalian menjagokan siapa? Megang siapa? Valen, April, apa Tasya? Dan kira-kira kalau murni hasilnya murni penilaian juri, itu kira-kira juara satunya siapa guys? Coba tulis prediksi kalian atau selera kalian di kolom komentar ya. Sultan-Sultan Valen masuk pada perangkap rekayasa yang sudah dibuat oleh Indosiar sendiri. Sebenarnya teman-teman, Haji Her, Risma Catering, dan Sultan-Sultan Valen yang lainnya bukanlah bersaing dengan Sultan-Sultannya Tasya, melainkan melawan pihak Indosiar itu sendiri. Kenapa demikian? Mari kita bahas sedikit. Pertama, sebenarnya Indosiar sudah tahu kalau yang lebih memiliki kualitas unggul itu adalah Valen di antara Tasya dan April. Tetapi pihak Indosiar tidak mau kalau semisal dalam kontestasi ini mereka sama sekali tidak mendapatkan keuntungan. Maka juri dipotong otoritasnya. Alhasil April harus dikorbankan. Wajarlah karena di setiap keputusan yang harus diambil itu mengorbankan salah satunya. Maka April pun menjadi korban dari sistem itu sendiri. Pertanyaannya, kenapa harus April yang menjadi korban dari sistem ini? Karena Indosiar mau memutar asumsi publik. Publik yakin bahwa yang akan menang menuju grand final itu adalah April dan Valen. Maka Indosiar menaikkan virtual gift Tasya dan publik dibuat buta hingga semua bergumam untuk membantu Valen menang di grand final. Ini sama dengan konsep rekayasa sosial yang dicetuskan oleh Resko Poun, di mana kebijakan merupakan alat rekayasa untuk mempengaruhi cara berpikir dan perilaku manusia. Akhirnya publik masuk pada perangkap Indosiar itu sendiri. Yang kedua, di grand final dari kloter pertama dan kloter kedua, pendukung Valen dibuat geram dengan hasil rekap virtual gift-nya Tasya. Karena virtual gift Valen selalu lebih rendah dibandingkan Tasya. Sehingga untuk di kloter ketiga, semua sultan-sultannya Valen berunding secara terbuka di publik dengan membahas agar suara emas yang dimiliki pemuda asal Madura itu menang. Alhasil apa? Indosiar semakin tersenyum lebar. Karena itulah yang diinginkan oleh Indosiar. Semakin mereka geram, semakin banyak yang akan dikeluarkan oleh pendukungnya Valen. Sedangkan di pihak Tasya sudah dipersiapkan sendiri oleh Indosiar. Coba lihat ya, virtual gift Tasya sedikit sekali bermain di wilayah The Boss, tetapi mainnya selalu di wilayah The Sultan. Kenapa begitu? Biar sultan-sultannya Valen semakin panas dan seakan-akan saling adu The Sultan dengan pendukungnya Tasya. Padahal yang mereka lawan adalah Indosiar sendiri. Sekali lagi, ini semua sudah terskema dengan terstruktur. Haji Her, Risma Catering, dan sultan-sultan lainnya wajar saja jika mereka harus kecewa. Karena mereka dikalahkan oleh sistem yang tanpa mereka sadar. Bagaimana menurut kalian? Berpikir global, berbudaya lokal.